Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan tugas besar teori saya dengan judul struktur data hierarki dari materi binary tree dengan inputan dari mata kuliah algoritma struktur data kelas B dengan dosen pengampu Dr. Sri Rezeki Chandra and Magister Komputer. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilham Bayhaki, NP 45252109, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Nah, yang pertama itu ada apa itu tree? Tree merupakan bentuk struktur data nonlinear yang menggambarkan hubungan bersifat hierarki atau hubungan one to many antara elemen-elemennya. Berbeda dengan struktur data linear seperti array atau linked list yang datanya tersusun secara berurutan. Nah, struktur tree ini bercabang dengan karakteristik utamanya yaitu terdiri dari kumpulan simpul atau node, memiliki satu simpul khusus yang disebut root atau akar, dan simpul lainnya terbagi menjadi himpunan yang saling tak berhubungan yaitu disebut dengan subtree. Nah, selanjutnya ada tingkatan level dalam sebuah tree. Setiap simpul dalam pohon memiliki tingkatan yang menentukan posisinya terhadap root, yaitu level 0 ditempati oleh simpul root atau akar, yaitu ini 15. Nah, selanjutnya ada level 1, anak langsung dari root, yaitu 35, 9, dan 40. Dan yang terakhir ada deep, kedalaman dari maksimum sebuah pohon. Yaitu yang paling bawah dihitung dari kedalaman dari atas sampai bawah. Dan ini dihitung dari atasnya level 0, terus ini level 1, level 2, dan level 3. Lanjut ada superordinat dan subordinat. Superordinat diistilahkan dengan father atau bapak atau parents. Subordinat diistilahkan dengan son, anak, atau child. Contohnya simpul B merupakan superordinat dari simpul A dan D, dan simpul A dan D merupakan subordinat dari simpul B. Simpul B mempunyai subordinat yaitu simpul A dan D, yaitu A-nya disebut left child dan D-nya disebut right child. Parent atau predecessor satu level di atas suatu node. Child successor satu level di bawah suatu node. Nah, selanjutnya ada operasi pada binary tree. Yang pertama itu ada pre-order, merupakan kunjungan pada pohon binar yang dimulai dari akar, kemudian ke subpohon kiri, baru ke subpohon kanan. Yang kedua ada in-order, merupakan kunjungan pada pohon binar yang dimulai dari simpul-simpul turunan subpohon kiri, akar, setelah itu ke simpul-simpul turunan ke subpohon kanan. Terakhir ada post-order, merupakan kunjungan pada pohon binar yang dimulai dari simpul-simpul turunan subpohon kiri, baru kemudian ke simpul turunan pada subpohon kanan, lalu ke akar. Nah, ini ada contoh-contoh dari pre-order, in-order, dan post-order. Yang tadi kita sebutkan, pre-order itu dimulai dari root atau dari akar ya, lalu ke kiri, left, dan terakhir ke kanan, yaitu right. Nah, kalau in-order itu ada dimulainya dari sebelah kiri, terus lalu ke akar, dan yang terakhir ke kanan. Yang terakhir ada post order dimulai dari bawah terlebih dahulu, yaitu dari kiri, lalu ke kanan, baru ke akarnya. Nah, selanjutnya ada contoh program dari binary tree dengan inputan. Nah, ini yang pertama ada input IOStream, itu untuk membaca sign dan out. Selanjutnya ada using namespace std, itu untuk merapikan suatu baris agar tidak ribet untuk std.2.2. Pertama itu ada kita mendeklarasikan struktur data simpul yaitu struktur node. Lalu ada cari info untuk menyimpan sebuah data atau huruf. Lalu ada struktur node pointer left untuk pointer taruh untuk di sebuah kiri. Struktur node pointer right itu untuk menempatkan pointer ke anak sebelah kanan dari pohon nanti. Terus ada type def struktur node simpul. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk membuat simpul baru. Simpul pointer ilham buat simpul, yang burung cari data baru, lalu simpul pointer i baru sama dengan new simpul, i baru info sama dengan i data baru, i baru i left sama null, i baru i right sama dengan null. Return i baru. Ini untuk membuat simpul baru.
Nah, ini ada program fungsi utamanya yaitu inmain, char input kiri, input kanan. Cout program binary tree sederhana. Yang pertama itu untuk membuat akar terlebih dahulu yang di paling atas. Dengan simpul pointer i akar sama dengan ilham underscore buat simpul. Nah, yang langsung kita taruh simpul akarnya itu langsung A. Cout root otomatis dibuat dengan data. Nanti di sini isinya A. I akar info and line. Yang kedua, meminta inputan untuk anak yang di sebelah kiri dari di bawah rootnya ini. Cout memasukkan huruf untuk anak kiri dari uh, rootnya ini. Nanti kita masukkan lalu C input, I input kiri, I akar, I left, sama dengan ilham underscore buat simbol, I input kiri. Yang tiga untuk meminta inputan untuk anak yang di sebelah kanannya nanti. Cout memasukkan huruf untuk anak yang di sebelah kanan dari I akar info, Sein I input kanan, I akar right sama dengan ilham underscore buat simpul, I input kanan. Nah, yang terakhir ada menampilkan hasil inputan. Coutnya hasil struktur pohon binar. Lalu ini ada ya isinya I akar info, terus ada I akar left dan I akar right info. Sininya ada nanti dikasih unjuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Lalu kita tutup dengan sein get line. Nah, di sini ada output dari program yang setelah kita buat tadi, program sederhana. Nah, yang pertama kita tadi masukkan data otomatisnya itu langsung kita buat A. Terus kita masukkan huruf untuk anak kiri dari A-nya itu kita masukkan B. Huruf anak kanan dari A-nya kita masukkan C. Dan hasilnya seperti ini. Ini merupakan program binary tree sederhana dengan inputan. Oke, selanjutnya ada pseudocode. Yang pertama, kamus deklarasi variabel. Ini ada info, i data baru, i input kiri, i input kanan, masuk ke variabel char. Lanjutnya ada deskripsi function ilham buat simpul, i data baru, i baru dialokasikan membuat memori simpul, i baru, i info, i data baru, i baru, i left sama dengan 0, i baru, i right sama dengan 0. Enter, i baru. Kamus deklarasi main atau fungsi utamanya tadi nih. Isinya input kiri, input kanan, char. Deskripsi algoritma dari fungsi yang utama tadi itu ada print program binary sederhana, di akar sama dengan ilham underscore buat simpul A, print root otomatis dibuat dengan data, titik 2 tambah i akar info, print masukkan huruf anak kiri dari i akar info yang isinya ini nih tadi kita menginput yang data sebelah kiri di akar left sama dengan ilham underscore buat simpul input kiri. Print masukkan huruf anak yang sebelah kanan, input data yang kanan di akar sama dengan ilham underscore buat simpul di input kanan. Print hasil struktur pohon binar ya. Print ya akar infonya dan rootnya untuk mengasih tahu dia yang tadi itu yang paling atasnya itu adalah root, print garis miring, print ya akar left titik info, print ya akar right titik info, print kiri dan kanan. Ya, ini adalah pseudocode-nya. Selanjutnya ada algoritma atau bahasa alaminya. Yang pertama kita mendeklarasikan struktur simpul not atau simpul yang berisi data info char serta pointernya itu tadi ada i left dan i right. Yang kedua, membuat fungsi ilham underscore buat simbol dengan parameternya di data baru. Yang ketiga, alokasikan memori untuk i baru bertipe simpul. Yang keempat, i baru info sama dengan i data baru, sama i baru, i left sama dengan 0, dan i baru i right sama dengan 0. 5. Menghasilkan nilai objek fungsi ilham underscore buat simpul. Selesai fungsi membuat simpul, kita lanjut mendeklarasikan variabel input kiri, input kanan berdata char dan pointer i akar bertipe data simpul di dalam fungsi utama main.
Yang 8 menilai, menampilkan atau mencetak program utama binary sederhana. Yang 9 memanggil fungsi ilham underscore buat simpul A untuk membuat simpul akar utama dari I akar. Yang 10 menampilkan atau mencetak root otomatis dibuat dengan data. Yang 11 menampilkan atau mencetak memasukkan huruf untuk kanan kiri dari tadi. 12 membaca input teks kiriman dari pengguna ke dalam variabel di sebelah kiri. Yang ke-13 memanggil fungsi ilham underscore buat simpul input kiri untuk dipasangkan nanti di cabang i akar sebelah kirinya nanti. Di nomor 14 menampilkan atau mencetak pesan permintaan masukkan huruf untuk anak kanan dari titik 2. 15 membaca input teks kiriman pengguna ke dalam variabel input kanan. 16 memanggil fungsi ilham underscore buat simpul input kanan untuk dipasangkan pada cabang i akar di sebelah i right. Menampilkan atau mencetak hasil struktur pohon binar, menampilkan atau mencetak struktur grafik pohon visual dari komponen yang tadi itu data i akar info, i akar i left, info, dan i akar i right. Yang ke-19 selesai. Oke, sekian mungkin presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.